Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan nih, ilmu-ilmu yang akan disampaikan beliau, silahkan teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk mencatat apa yang beliau sampaikan. Tuh. Ya, kami persilahkan kepada Ustazah Septa untuk menyampaikan, materinya. Ya. Tafadhali Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada ustadzah semuanya, terutama Ustadzah Rifda, Masya Allah, guru kami, juga Ustadzah Miftah, juga Ustadzah Hanifah Syahidah ya. Walaupun belum bertatap muka secara langsung, insya Allah Al-Quran menyatukan kita semua, insya Allah. Baik, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan apapun tujuannya tetap sama. Apapun yang menjadikan kita semangat, itu pertahankan. Dan salah satunya motivator terbaik itu adalah Al-Quran, ya kan ya? Alhamdulillah kita semua di sini dikumpulkan di halaqah yang mulia insya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والفجر والعصر والليل إذا يغشى أما بعد. Baiklah, sahabat Al-Quran semuanya, dan terutama juga guru-guru kami di sini di Rumah Quran Al-Wafi ya. Sebenarnya yang merupakan kebanggaan itu yang diundang ya. Bisa berkumpul di Rumah Quran yang Masya Allah dari dulu saya pantau gitu kan. Alhamdulillah Allah menghadirkan Ana dengan wasilah Al-Quran di sini. Baik, untuk suara Ana apakah jelas ya? Alhamdulillah, insya Allah jelas. Baik, untuk share screen-nya dari Ana atau dari host-nya Ustadzah Afan? Ya boleh Ustazah, apakah mau kita bantu atau Ustazah sendiri? Oh iya, boleh dibantu saja mungkin ya. Oke, baik. Iya, mohon maaf. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, di barakatul Quran dan dengan semua nikmat Allah yang diberikan, kita dapat berkumpul dan bermuwajahah di halaqah mulia ini. Tentunya tidak lupa kita ucapkan syukur yang beribu-ribu banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik, yang merupakan orang yang paling mulia, dan insya Allah semoga suatu saat nanti kita bisa dipertemukan di surganya. Kemudian kita bisa disimak oleh beliau bacaan kita, tentunya itu tidak mudah ya. Harus bersakit-sakit dahulu, baru nanti ketemu Rasul kemudian, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini izinkan Ana untuk sharing ya. Kita sharing bersama, pastinya akan ada satu ataupun dua yang kecil saja yang bermanfaat insya Allah. Walaupun tidak banyak, insya Allah bisa diambil bersama-sama ya hikmahnya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini, di segmen Al-Quran kali ini, Ana diberikan amanah dan kesempatan untuk sharing perihal mengatur waktu terbaik untuk Al-Quran. Baik, di sini saya tambahkan ya, Al-Quran Thoriqi. Jadi Al-Quran jalanku. Saya memilih jalan saya untuk Al-Quran, seperti itu insya Allah. Nah, kenapa saya memilih seperti ini? Karena tidak ada yang bisa menunjukkan kita selain Al-Quran gitu ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita sedang berjalan nih, kalau zaman sekarang kita mau pergi ke mall mana gitu misalkan, kita mau pergi ke rumah Quran mana, kalau nggak tahu tinggal cari Google Map. Nah sekarang untuk hidup kita, Google Map-nya adalah Al-Quran sebagai penunjuk jalannya. Jadi jangan sampai kita itu jauh dengan Google Map tadi untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang mau saya tanyakan, ini cukup dijawabkan di hati masing-masing ya teman-teman ya. Kalau kita membahas seperti ini, sebenarnya kenapa sih kamu itu mau membersamai Al-Quran gitu? Tanya di dalam hati masing-masing. Mungkin tujuan kita beda-beda ya.
Tapi insya Allah sebenarnya tujuan intinya itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilah-wasilahnya banyak, ada yang pengen nanti keluarganya semuanya menjadi orang-orang yang akhlaknya bagus. Ada yang pengen orang-orang di sekitarnya menjadi mulia, ada yang pengen otaknya semakin cerdas dan lain sebagainya. La ba'sa insya Allah. Yang penting tujuan akhirnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin mengajak teman-teman coba melihat lingkungan sekitar kita ya. Bisa selanjutnya sudah kapan? Nah, yang pertama coba kita amati. Berapa banyak umat Islam yang memiliki Al-Quran di muka bumi ini? Oh, pasti banyak banget, apalagi umat Islam. Kadang satu rumah aja bisa 10 mushaf, tapi yang dibuka satu. Contohnya ya. Kemudian berapa banyak umat Islam yang mampu membaca Al-Quran setiap hari, teman-teman? Apakah setiap hari sudah banyak yang berinteraksi dengan Al-Quran? Nampaknya dari 100% baru 25% mungkin ya yang setiap hari istiqomah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa banyak teman-teman umat Islam yang bisa memahami dan menghayati ayat Al-Quran? Nah, itu lebih susah lagi nih tingkatannya. Kalau membaca saja sudah jarang-jarang, apalagi memahami dan menghayati gitu kan ya. Nah, tapi insya Allah nanti suatu saat ada masanya Al-Quran ini menjadi kejayaan di Indonesia insya Allah. Kemudian yang terakhir pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak umat Islam yang sudah mengamalkan kandungan dan ayat atau pesan dari Al-Quran. Nah, ini justru yang sebenarnya membuat Al-Quran spesial itu adalah amalannya. Rasulullah SAW bisa mulia karena akhlaknya, karena khuluquhu Quran. Itu yang menjadi istimewa. Sedangkan kita coba introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita punya mushaf, kita bisa membaca Al-Quran, kita mampu berbahasa Arab, diberikan fasilitas oleh Allah untuk memperdalam ilmu Al-Quran, kenapa kita tidak mengamalkan? Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, itu harus benar-benar dipegang di dalam hati kita, jangan cuma di otak saja, tapi di dalam hati kita dimasukkan. Kalau kita berbicara tentang memasukkan ayat ke dalam hati, itu artinya dengan tadabbur, ya kan? Tadabbur artinya memasukkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hati kita. Di dalam hati kita ya teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya. Dengan keadaannya seperti ini, saya menemukan di ayat selanjutnya, mungkin sudah di slide selanjutnya. Nah, di Quran surah Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan artinya Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku," ini Rasulullah mengadu kepada Rabb-nya. "Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan." Sedih sekali pasti Rasulullah ya, padahal Al-Qur'an ini sesuatu yang pustakanya Rasulullah gitu, paling istimewa bagi Rasulullah. Sedangkan melihat umatnya yang seperti ini mengabaikan Al-Qur'an, itu pasti hati dan jiwanya Rasul itu sakit dan sedih sekali ya. Nah, dengan fenomenanya seperti ini, kita coba ke slide selanjutnya, Ustazah. Nah, kita kembali ingat ya teman-teman semuanya, sahabat Quran semuanya. Mungkin hal ini memang sepele ya, sudah sering kita dengar, sudah sering kita lihat gitu bagaimana fungsi Al-Quran, bagaimana kegunaan Al-Quran dalam kehidupan dan sebagai sumber ilmu. Tapi sebagai manusia tidak salah gitu ya, kalau kita mencoba lagi mengingat terus, kan manusia tempatnya lupa ya, tempatnya lupa. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mengulang ilmu itu, kita coba niatkan dan kita letakkan posisi diri kita itu sebagai gelas yang kosong. Gelas yang kosong yang mana ketika gelas kosong itu mampu untuk diisi air, diisi untuk teh, diisi untuk susu dan lain sebagainya. Bukan penuh. Kalau udah penuh duluan nih kita merasa oh ini udah biasa nih, ini udah hal yang familiar gitu. Nanti akhirnya ilmu yang dikasih oleh orang lain keluar, luber gitu, nggak mau diterima. Nah, makanya kami semua dan kita semua berharap, yuk kita sama-sama memposisikan diri kita itu sebagai gelas yang kosong. Ketika ada ilmu dari manapun, insya Allah bisa masuk. Walaupun menurut kita sudah asing, sudah biasa gitu, atau yang bagaimanalah ya, posisikan diri kita dan salah satu adab kita terhadap ilmu ya insya Allah. Bukan untuk mengagungkan gurunya yang seperti ini, karena saya juga merasa kita sama-sama, bahkan ada yang lebih dari anak gitu kan, kita hanya sekedar sharing saja. Baik, lanjut ya teman-teman semuanya. Fungsi Al-Quran.
Kemudian fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Ini Ana ambil beberapa saja karena pastinya banyak sekali ya fungsi Al-Quran itu. Yang pertama dan paling utama itu Al-Huda, yaitu petunjuk, kemudian Al-Furqan sebagai pembeda. Tentunya kita tahu kalau seandainya kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, Al-Quran kita tahu bahwasanya dia sebagai obat dalam segala apapun, penyakit hati, penyakit fisik, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang penting adalah nasihat. Nah, kita hidup kan pasti membutuhkan nasihat. Kalau nggak ada nasihat, rasanya hidup ini hampa gitu. Kemudian fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ya teman-teman semuanya. Ini simpel saja karena pembahasan kita intinya ada di mengatur waktu. Yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus, yang tadi Ana sampaikan bahwasanya Al-Quran ini adalah Google Map kita. Google Map kita untuk menuju ke tujuan akhir hidup kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus sadari bahwasanya Al-Quran ini mukjizat bagi kaum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebelumnya ada kitab-kitab yang mungkin sekarang masih ada, cuma isinya sudah berbeda dengan ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran memantapkan iman Islam. Nah, kalau kita bersama Al-Quran, itu pasti akan semakin mantap keimanan kita. Karena berbanding lurus ya, Al-Quran, kemudian juga Al-Quran, kalau di dalam Quran surah Yasin, wal Quranil Hakim, Al-Quran dan Al-Hakim, dia itu satu derajat. Jadi kalau Al-Quran dan Al-Hakim, katanya guru kami, Al-Quran, orang yang sudah mempunyai Al-Quran, dia akan mendapatkan Al-Hakim, atau mudah mendapatkan hikmah-hikmah kehidupan. Yu'ti man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi orang yang Allah berikan kelebihan mempunyai hikmah di setiap kehidupan itu adalah ulul albab. Jadi manusia terbaik lah ya. Nah, kalau kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat juga dengan hikmah. Seperti itu insya Allah. Kemudian fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Nah, sebagaimana kita tahu sebenarnya dulu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Islam, dan ihsan, sebenarnya Jibril ini sedang mengajari Rasulullah apa itu iman, Islam, dan ihsan. Kemudian dari pertanyaan tersebutlah muncul ilmu-ilmu tentang agama, seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu akidah. Itu adalah pertanyaan tentang hasil dari pertanyaan tentang iman ya teman-teman semuanya. Ketika ditanya apa itu iman, akhirnya lambat laun akan menghadirkan ilmunya adalah ilmu tauhid. Kemudian apa itu Islam, kemudian melahirkan ilmu syariah dan ilmu fikih. Dan yang terakhir apa itu huwa ihsan, ketika kalau ditanya ihsan itu pada intinya Allah melihatmu tapi kamu tidak melihatnya. Nah, seperti itu. Itu dinamakan dengan ilmu tasawuf dalam agama Islam ya, teman-teman semuanya. Selanjutnya. Nah, di sini ketika kita melihat kondisi orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, ada yang bertanya, Kak atau Ustazah atau Ukhti, boleh gak sih saya tuh baca Al-Qur'an, tapi saya belum memahami isinya sama sekali? Nah, tanya lagi, terus boleh nggak saya baca Al-Qur'an, tapi saya belum baca terjemahannya sama sekali? Tanya lagi nih belum puas, boleh nggak sih saya baca Al-Quran, tapi saya itu belum bisa menghayati isinya? Tanya lagi lebih detail, boleh nggak sih saya itu baca Al-Quran, tapi saya belum bisa mengamalkannya? Kira-kira jawabannya boleh apa enggak ya sahabat semuanya? Kalau ada yang orang yang bertanya seperti itu ke antum semua? Boleh ya? Baik, lanjut sudah. Nah, tentunya boleh ya, karena peluang mendapatkan pahala dari Al-Quran itu sangatlah besar. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di setiap satu huruf. Akan tetapi saya tidak menyebutkan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kalaupun kita itu belum bisa untuk mentadabburi ataupun mengamalkan, kita membacanya saja sudah pasti dapat pahala, ya kan? Jadi kurang apa gitu? Masya Allahnya Al-Quran. Sudah banyak sekali pasti apa pahala yang Al-Quran berikan untuk kita semuanya. Nah,
Contohnya nih, contoh kecilnya kita sering pasti setiap mau memulai apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan ayat Al-Qur'an ya. Al-Fatihah ayat pertama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim saja dihitung ba, sin, mim dan seterusnya itu ada 19 huruf. Ada 19 huruf kalau dikalikan 10 berarti sudah 190 kata malaikat kan. Berarti kalau seterusnya kita membaca walaupun belum bisa menghayati, walaupun belum bisa mengamalkan, itu pasti sudah banyak sekali pahala yang kita dapat. Apalagi kalau kita bisa mentadabburi dan mengamalkan, itu subhanallah, masya Allah ya. Selanjutnya teman-teman semuanya. Baik, untuk mengingatkan kembali sebelum kita melanjutkan ke mengatur waktu terbaik untuk Al-Quran, coba kita lihat kebaikan-kebaikan dan minus plusnya lah ya. Kalau plusnya, ketika kita itu istiqomah bersama Al-Quran, rutin membaca Al-Quran setiap hari, walaupun sedikit, itu yang pertama yang perlu kita tahu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu udah pasti ya, memberikan ketenangan hati. Padahal yang menjadikan kita itu bahagia memang hati kita. Jadi kalau hati kita itu sudah bahagia, sudah tenang, insya Allah semuanya menjadi indah gitu. Sebaliknya, ketika kita jauh dari Al-Quran, berarti hati kita tidak tenang. Apapun itu yang menurut orang lain bagus, itu pasti di hadapan kita menjadi buruk. Termasuk itu, kalau kita mempunyai hafalan nih, hafalan yang lancar, hafalan yang bagus, tahsin dan tajwidnya bagus, suara kita apalagi bagus, itu Masya Allah, pasti nikmat sekali Al-Quran yang ada di dalam hati kita. Kalau kita misalkan sedang berjalan kemudian murajaah bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya, itu pasti nikmat sekali walaupun cuma di sawah gitu ya teman-teman. Sedangkan nih bedanya kalau kita misalkan walaupun di istana yang megah, di rumah yang sungguh-sungguh indah, ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, ada apa-apanya lah ya, itu rumah sultan gitu, tapi hafalan kita ini buruk, hafalan kita nggak lancar, itu jadi jelek semuanya, pengen dibanting semuanya ya kan. Kurang lebih seperti itu contoh kecilnya tentang hafalan yang berefek pada kehidupan. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak, tentu seperti tadi pahala-pahala yang kita bahas tadi. Kemudian orang yang terbata-bata baca Al-Quran diberikan pahala berlipat, sama memberikan syafaat di hari kiamat sudah pasti. Kita itu sebagai pejuang Rasulullah, pejuang apa yang dimiliki oleh Rasulullah, pasti menjadi orang yang mulia ya teman-teman semuanya. Kita menjadi jundullah, kita menjadi tentaranya Allah dengan Al-Quran. Nanti kita menjadi belakang Rasulullah, membawa panji Rasulullah, di belakang kita bisa mendapatkan, membawa 10 orang yang bisa kita berikan syafaat melalui Al-Quran. Insya Allah, jika Allah ridho ya. Kemudian, orang tua kita akan dimuliakan di surga, insya Allah. Menjadikan manusia yang berkualitas. Nah ini, setiap orang yang hafalannya berkualitas, kualitas dirinya juga semakin bertambah. Jadi kalau mau menjadikan diri kita berkualitas, kualitas hafalannya juga harus diperhatikan. Jadi sama ya teman-teman semuanya, kualitas Al-Quran dengan kualitas hidup, insya Allah. Kemudian mempelajarinya mendapatkan pahala lebih besar daripada sholat sunnah. Ketika kita menghafal Al-Quran terus, kata Rasul, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 kali ya, kalau nggak salah insya Allah. Kemudian akibat saat jauh dari Al-Quran, teman-teman semua di sini Ahlul Quran, insya Allah juga sahibul Quran, insya Allah qurrata a'yun pula. Nah, insya Allah ya, kalau kita itu jauh dari Al-Quran, pastinya yang pertama bencana keimanan. Bisa jadi kita menjadi orang Islam, tapi imannya jelek, orang fasik. Kemudian moral, akhlak kita pasti buruk juga, berefek. Kemudian fisik, nah sudah pasti ya teman-teman. Nah bencana fisik itu karena apa? Karena Al-Quran itu adalah asyifa, penyembuh. Dan kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan sakit. Bukan cuma sakit secara fisik, tapi juga sakit secara ekonomi. Ekonomi kita, keuangan kita akan menurun. Percaya kalau kita dekat sama Al-Quran, rezeki kita itu mengalir. Rezeki kesehatan, rezeki apapun itu Allah mudahkan. Selanjutnya, nah kita menuju ke pembahasan kita yang insya Allah waktu terbaik bersama Al-Quran. Nah di sini anak ambil dulu dari teladan kita Rasulullah SAW. Nah ini insya Allah masyhur ya, apa yang beliau sabdakan, idza qama shahibul Qur'an faqra'ahu bin-laili wan-nahari dzakarahu wa in lam yakum bihi nasiyahu. Jika seseorang sahibul Qur'an membaca Al-Qur'an di malam hari dan di siang hari, ia akan mengingatnya. Jika ia tidak melakukan demikian, sudah pasti akan lupa. Manusia kan tempatnya lupa. Jadi Al-Qur'an intinya harus gimana dong? Jadi intinya Al-Quran harus selalu diingat malam sampai siang, malam sampai siang, malam sampai siang, terus-terusan. Semua waktu yang disediakan Allah merupakan waktu terbaik untuk Al-Quran.
semua waktu, kata Rasulullah. Nggak ada tertentu. Semua waktu itu baik untuk Al-Quran. Nah, apalagi waktu itu menjadi lebih mulia saat digunakan untuk Al-Quran. Jadi semua waktu itu baik untuk Al-Quran. Tapi lebih mulia lagi kalau kita gunakan waktu itu untuk Al-Quran. Luar biasa ya, Masya Allah gitu. Nah, kemudian teman-teman semua yang kita bisa ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sebenarnya masing-masing dari penghafal Al-Quran itu memiliki waktu-waktu terbaik versi dirinya untuk menghafal Al-Quran, untuk murojaah Al-Quran berdasarkan tajribat, berdasarkan pengalaman masing-masing. Makanya dari penghafal Qurannya satu ke penghafal Quran yang lain, kadang kalau ditanya waktu terbaiknya apa, beda-beda sesuai dengan pengalaman dia sendiri. Ada yang ba'da sholat subuh, ada yang sebelumnya, ada yang malam, ada yang ba'da zuhur, ada yang ba'da asar. Itu semua berdasarkan tajribat. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk Al-Quran versi kamu, versi kalian, versi antum? Nah, ini nih, coba menurut antum-antum semua pasti ini beda-beda nih ya. Nah, coba kita pikirkan dulu. Nah, sebelumnya kita coba luruskan mindset kita. Kita samakan ya. Untuk yang pertama, berzikir melalui Al-Quran itu tidak melulu harus membuka mushaf. Berzikir dengan Al-Quran bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Nah, kenapa seperti itu? Kadang orang berpikir, nah kemarin Ana juga pernah mendengar kajian dari Ustazah Rifda ya, Masya Allah, itu sebenarnya membuka sekali apa ya pikiran kita, membuka hati kita, bahwasanya, oh Al-Quran itu bisa dibawa kemana-mana, kecuali di tempat-tempat yang dilarang ya, di toilet jangan, di kamar mandi ketika sedang pup jangan, gitu kan ya. Nah, ketika kita ingin berzikir bersama Al-Quran, tidak harus membuka mushaf, tidak harus mempunyai mushaf dulu. Maka dari itu, setidaknya kita itu mempunyai hafalan yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau belum bisa 15 juz misalkan, ya 5 juz. Kalau belum bisa 5 juz, ya juz 30 lah gitu. Kalau seandainya kita sedang safar, maka ulang-ulang hafalan itu niatkan untuk zikir ya teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, mindset kita adalah kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi apa-apa coba bismillah, ya Allah, hamba pengen ini ya Allah, ya Allah, hamba pengen ini ya Allah. Bukan Allah yang butuh kamu, karena Al-Quran juga sebenarnya sudah dijaga. Nggak perlu kita, tapi kita yang membutuhkan Al-Quran teman-teman semuanya. Kita yang membutuhkan bantuan dari Al-Quran, kita yang membutuhkan penjagaan dari Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya, nah kalau ini insya Allah sudah masyhur ya, coba tapi buka lagi hati kita supaya mau menerima nasihat ini. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran ketika di waktu luang. Jadi benar-benar coba, walaupun kata-kata yang biasa, tapi kalau kita coba resapi lagi, itu nancap sekali teman-teman. Luangkan waktu, kita yang membutuhkan Al-Quran tadi. Karena seperti ini, insya Allah, waktu yang kita gunakan dengan Al-Quran itu semakin berkah. Misalkan kita mempunyai waktu 1 jam itu untuk, biasanya kita gunakan waktu 1 jam ini untuk memasak, untuk nyetrika, dan lain sebagainya. 1 jam tuh nggak ada rasanya. Tapi kalau kita menggunakan waktu 1 jam itu untuk fokus bersama Al-Quran, itu insya Allah hafalan kita itu berkualitas, kemudian pekerjaan juga tetap selesai. Nah, itulah berkah dari bersama Al-Quran. Nah, itu bukti nyata. Ana juga sudah merasakan gitu ya, sedikit banyak, alhamdulillah. Selanjutnya bisa lanjut, Bismillah. Nah, sekarang sebelum kita berbicara tentang versi kita, versi manusia yang tingkatnya jauh ya dari para ulama, kita bahas dulu waktu terbaik membaca Al-Quran menurut para ulama. Nah, ini biasanya yang masyhur disampaikan oleh Imam Nawawi. Pertama, untuk Al-Quran itu paling afdal adalah ketika sedang sholat. Pasti ya teman-teman semuanya, karena kita menyetorkan langsung hafalan kita kepada pemiliknya, kepada Allah. Nah, namun perhatikan juga adab-adabnya. Jangan sampai kita asal-asalan, yang penting setor sama Allah lah, tapi nggak diperhatikan kualitasnya sebelumnya. Asal maju aja sama Allah, mardut gitu katanya. Udah keluar gitu katanya. Akhirnya sholatnya nggak fokus, nggak khusyuk, dan nggak diterima gitu kan. Jadi asalnya sebelum kita sholat menghadap ke Allah, itu siapkan hafalan yang benar-benar yakin. Kalau seandainya kita mau setoran saja ke guru kita itu takut, kita harus benar-benar melancarkan ini, masa ke Allah enggak? Iya kan? Jadi coba diperhatikan lagi adab kita kepada Allah, kepada Al-Quran juga. Kalau seandainya kita sudah yakin, mantap, mangga gitu. Kalau seandainya belum, ya sudah pakai saja dulu di sholat-sholat sunnah. Nah, untuk sholat wajibnya,
Ana sarankan untuk memakai hafalan yang benar-benar antum sudah kuat gitu ya. Kemudian, pastinya yang pertama kita kita berikan kepada sholat ya teman-teman semuanya, karena sholat ini Masya Allah yang luar biasa, yang menjadi, tiang kita. Kalau sholat kita benar, insya Allah semua benar. Apalagi sholat kita benar, sama Al-Qur'annya benar, luar biasa sekali ya, Masya Allah gitu. Pahala kita juga benar-benar mantap gitu, insya Allah nanti di surga Allah kita bisa mendapatkan syafaat. Kemudian kalau ada di dalam sholat, ada juga di luar sholat. Nah ini versi para ulama. Kalau untuk harian teman-teman semuanya, di malam hari pastinya sudah masyhur ya, kita menghidupkan malam, apalagi di sepertiga malam. Kemudian selain itu di maghrib dan isya. Kemudian di siang harinya setelah sholat subuh sampai duha. Nah itu waktu-waktu yang sangat bagus untuk Al-Quran, untuk membersamai Al-Quran. Boleh ziyadah atau boleh mempenguatkan hafalannya lagi. Kemudian hari pilihan di situ ada Jumat, Senin, Kamis. Sebenarnya tapi di luar itu semua kita harus ingat kalau semua waktu itu bagus untuk Al-Quran. Dan waktu itu lebih mulia ketika bersama Al-Quran. Jadi bagus lagi gitu ya teman-teman. Kemudian hari pilihan dalam setahun. Nah di sini ada hari Arafah, 9 Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah kita yang selalu mencari-cari malam Lailatul Qadar ini. Dan juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan bulan pilihan dalam setahun, ya pasti bulan Ramadan ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaluinya dan insya Allah semoga menjadikan kita semua menjadi lebih takwa dan di tahun berikutnya masih dipertemukan oleh Ramadan. Selanjutnya menjaga Al-Quran pada malam hari. Nah ini harus selalu nih teman-teman ya. Laisu sawa'a, kata guru kami. Nah kalau kalian itu nggak sama seperti mereka. Laisu sawa'a katanya. Nggak sama beneran, nggak sama apanya yang membedakan. Kalau kalian para penghafal Al-Quran, para ahlul Quran itu hidup di malam hari, menghidupkan Al-Quran di malam hari, sedangkan mereka terlelap. Laisu sawa'a min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Nah, itu yang membedakan penghafal Quran dengan yang tidak. Kalau seandainya kita semua mengaku penghafal Al-Quran, jadi harus melakukan itu. Kalau bukan melakukan hal itu, tidak menghidupkan malam, jadi jangan pede menjadi ahli Quran, jangan berharap mau disayang sama Allah gitu kan ya. Nah ini Ana tuliskan terjemahannya, mereka itu tidak sama antara ahli Quran dan yang bukan ahli Quran. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang jujur, ada yang lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu malam hari, sedang mereka juga bersujud. Jadi yang paling penting ketika malam hari, amalan terbaik itu adalah sholat, kemudian juga ditambah dengan hafalan Al-Quran. Nah, teman-teman sedikit sharing kalau di Itun Quran Center ya, ini andalan kami yang menjadi pustaka kami bisa membersamai Al-Quran itu adalah bangun di jam 2, kemudian sholat tahajud 1 juz, dan kemudian setelah itu dilancarkan lagi dengan hafalan yang dengan suara yang keras. Nah, itu insya Allah kalau kita istiqomah 40 hari saja sudah banyak efeknya. Luar biasa efeknya bukan cuma sama diri kita sendiri, tapi sama orang-orang sekitar kita. Bahkan juga insya Allah nih, sama orang-orang yang Allah pilihkan untuk kita. Misalkan nanti insya Allah ya Ustazah Hanifah, Ustazah Rifda kan sudah akan menemui pangeran Al-Qur'annya gitu kan ya. Insya Allah itu juga nyetrum gitu. Insya Allah. Baik, selanjutnya Ustazah. Nah, ini pesan sedikit ya, untuk mengarahkan apa waktu terbaik kita bersama Al-Quran, yaitu pertama yang pasti niat lillah. Yang pertama niat lillah karena Allah, kemudian ikhlas, dan yang paling penting ini sering melanda di hati-hati para penghafal Quran, apalagi yang udah terkenal, itu adalah mencari popularitas. Jangan sampai kita mencari popularitas, nggak penting. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka itu cari mukanya di depan manusia, bukan di depan Allah. Itu ya Allah subhanallah ya. Jangan sampai semoga kita semua dijauhkan dari niat-niat yang seperti itu. Jadi ingat-ingat lagi teman-teman, ini triple ya. Niat lillah, ikhlas, bukan untuk mencari popularitas. Tuh, ingat-ingat selalu. Muhasabah untuk anak sendiri juga. Kemudian yang paling penting juga selalu obrolkan apa yang kita minta pertama kepada Allah, kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah fi ridhol walidaini ya. Ridhonya Allah berada di ridhonya kedua orang tua kita. Jadi minta doa terus, minta ridhonya terus, minta support dari orang tua. Selain orang tua, guru-guru kita, karena beliau sudah berjasa untuk memberikan ilmunya kepada kita, dan yang paling penting ada orang-orang alim.
Orang-orang alim ini misalkan kita mengetahui guru kita nih, guru kita Masya Allah gitu, jangan lupa, jangan sampai kita tuh melewatkan waktu tanpa meminta doa dari beliau. Ini benar-benar berkah dari seorang penghafal Al-Qur'an. Bahkan ada, tapi terlalu ya, ini keterlaluan, ada beberapa pesantren yang dia itu sangat memuliakan gurunya seperti ini, ketika gurunya itu meludah Ahlul Qur'an, itu diambil berkahnya, ya enggak segitu juga kali ya. Berkahnya kelewatan gitu, ya intinya selalu mengaku guru tapi jangan berlebihan, semua ada aturannya. Kemudian selanjutnya kebaikan terkadang perlu memang dipaksa, termasuk meluangkan waktu untuk Al-Qur'an. Nah ini dulu Ana pernah sharing dengan ibu profesional, Ibu Septi Penny. Nah beliau itu bilang, mungkin udah masyhur di telinga kita, tapi pertama kali yang mencetuskan perkataan ini adalah beliau. Jadi sesuatu itu memang perlu dipaksa. Setelah dipaksa dia akan terpaksa, setelah terpaksa dia akan terbiasa, setelah terbiasa dia akan biasa, dan setelah biasa dia akan ketagihan. Nah, termasuk dalam meluangkan waktu untuk Al-Qur'an, dalam hal kebaikan apapun. Enggak apa-apa dipaksa aja terus pertama. Selanjutnya ketagihan sendiri insyaallah. Kemudian selanjutnya, jangan lewatkan hari tanpa ziyadah, murojaah tilawah, tahsin, tadabbur, dan tafakur. Ini menurut versi Ana ya. Sebagai penghafal Al-Qur'an, sebagai ahlul Qur'an, sebagai sahibul Qur'an, dalam satu hari jangan pernah melewatkan hari tanpa ziyadah, murojaah, tilawah, tahsin, tadabbur, wa tafakur. Karena apa? Walaupun sudah selesai 30 juz, kadang orang-orang itu penyakitnya adalah, udahlah, udah selesai 30 juz. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi biasanya ini nih yang sering mengganggu. Karena juga merasakan nih ya, kadang-kadang sok-sokan banget gitu. Padahal hafalan juga belum lancar, padahal kita masih terus introspeksi diri. Kita terus masih perlu murojaah yang benar-benar ekstra. Tapi udah 30 juz juga, ngapain ziyadah? Padahal salah. Setiap hafalan itu ada yang merasa dia kayak hafalan baru lagi, ada yang mungkin kualitasnya agak jatuh lagi. Nah, itu yang dimaksud ziyadah bagi orang-orang yang selesai 30 juz. Jadi perhatikan lagi teman-teman semuanya, untuk ziyadah berikan waktu khusus untuk hafalan yang masih kagok. Kemudian murojaah, kemudian tilawah. Nah, kalau dulu kata Ustadzah Rifda ya, Imam Malik juga walaupun beliau itu imam besar, tapi beliau nggak malu gitu untuk mentilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan, bahkan ingin teliti lagi bagaimana sih tulisannya supaya tidak lupa, seperti itu. Apalagi kita yang orang-orang biasa aja, jangan sampai melewatkan hari tanpa tilawah. Nah, ini saran Ana, setiap hari jangan cuma murojaah, memperbanyak kualitas murojaah, tapi nggak lihat tilawah dengan tilawah. Nah, itu bahaya juga. Takutnya kita yang otaknya biasa-biasa aja nih, nah nanti tiba-tiba sok-sokan terus tertukar semua, nggak ada yang ngingetin kan biasanya kita kalau murojaah sendiri. Nah itu nanti jadi merusak kualitas hafalan kita. Kemudian selain tilawah, di sini yang perlu diperhatikan tahsin, tadabbur, wa tafakur. Insya Allah nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian punya Quran planner yang jelas. Nah ini kalau di kita semua udah kenal murojaah planner, itu kalau mungkin itu fokusnya murojaah, kita juga harus punya nih. Karena tadi Ana ceritakan, jangan lewatkan hari tanpa ziyadah, murojaah, tilawah, tahsin, dan lain sebagainya itu, maka kita juga harus punya Quran planner yang jelas. Nah, biasanya biar nggak lupa, kita tempelkan nih, kertas itu di depan pintu kamar. Aduh, Afan ini Ana typo ya, jadi puntu ini. Harusnya pintu. Baik, selanjutnya ya teman-teman semuanya, sahabat Quran semuanya, diridhoi Allah. Mempunyai guru Al-Qur'an, sahabat dan lingkungannya tepat dan mendukung. Nah, ini pasti semuanya juga merasakan berat kalau sendirian. Berjuang sendiri itu sungguh berat. Nah, bisa saja kalau kita nggak punya guru, dipelencongkan niat kita sama setan dengan mudahnya gitu. Tapi kalau kita punya guru, apalagi yang alim, yang salih dan lain sebagainya, itu susah lah. Setan sampai capek sendiri, sebel-sebel sendiri dia ya. Nggak apa-apa, kita senang kalau setan sebel. Selanjutnya, utamakan kualitas dibandingkan kuantitas ya. Nah, untuk sebagai penghafal Al-Qur'an, apalagi nanti teman-teman yang sudah selesai 30 juz, sudah bukan waktunya untuk kejar-kejaran cepat selesai. Kadang kalau belum selesai 30 juz kita kejar, pengen cepat selesai. Nah, kalau udah selesai, bukan waktunya lagi untuk cepet-cepetan, tapi perhatikan kualitasnya. Karena dengan memperhatikan kualitas, kita akan menemui titik ketenangan bersama Al-Qur'an. Kita sedang mencari dzuknya, merasakan chemistry-nya dengan Al-Qur'an gitu. Kemudian selanjutnya yang paling tidak kalah pentingnya adalah fokus, pasti fokus. Kemudian mujahadah ini termasuk mujahadah ya, perjuangan kita, sabarlah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, misalkan kita bangun di tengah malam. Kalau teman-teman disuruh bangun jam 3, ya kita bangunnya sebelum itu.
Kalau teman-teman di luar sana misalkan main, bisa happy-happy ke mall sama teman-temannya, ya kita diem aja sama Al-Quran di masjid gitu. Nah itu mujahadah. Banyaklah ya contoh mujahadah yang lainnya. Kemudian juga pastinya istiqomah. Selanjutnya Al-Quran, sholat, dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Ini dijelaskan Quran surah Fatir ya, 29-30. Nah intinya amal-amal yang bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan Al-Quran, itu harus diperbanyak. Kemudian ini Al-Quran sangat erat hubungannya dengan jiwa. Kunci sebagai penghafal Al-Quran yang hafalannya lancar itu tidak bisa dijauhkan dari kesucian jiwa. Nanti insya Allah kita bahas di pembahasan tombol hati ya teman-teman semuanya. Kemudian itiba Rasul, pastinya sunnah-sunnah Rasul diikuti. Nah, termasuk yang paling jadi tipsnya itu adalah cepat tidur, biar cepat bangun juga. Jadi habis Isya misalkan udah jam 9 lah ya, langsung cepat tidur, jangan banyak ngobrol. Biasanya akhwat ini banyak cerita, pengalaman ya, pengalaman anak sendiri. Selanjutnya kalau sudah cepat tidur, insya Allah kita cepat bangun, biar istirahat tubuh kita juga tetap terjaga. Selanjutnya, nah ini yang menjadi rahasia penting menurut Anda juga ya, memiliki amalan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah dan kamu saja. Jadi perbanyak amalan rahasia, biar Allah dan kamu saja yang tahu, nggak usah orang lain. Insya Allah itu lebih Allah sukai gitu ya. Kemudian di balik semua itu teman-teman semua ada notnya ya. Jangan lupa selalu libatkan Allah di setiap keadaan. Baik, selanjutnya sudah. Sekarang kita membahas ziyadah teman-teman semuanya. Ini versi Ana ya, mungkin bisa nanti kita sharing bersama. Kalau ziyadah itu pasti butuh waktu yang fokus banget karena masih hafalan baru. Ataupun kalau bagi orang yang udah selesai itu hafalan yang masih berantakan, belum kuat gitu. Jadi tipsnya adalah pilihlah waktu di mana kamu bisa fokus dan khusyuk dengan Al-Quran. Bukan cuma fokus kalau mau ziyadah, tapi khusyuk juga supaya hati kita tuh terbawa dengan Al-Quran. Kalau cuma fokus aja ngapal mah enak, orang pintar banyak, tapi yang benar-benar bisa mentadabburi, memasukkan dalam hati itu sedikit. Jadi fokus dan khusyuk. Kemudian jika kita sibuk di siang hari, maka berikan waktu khusus untuk Al-Quran di malam hari. Pun sebaliknya. Jadi karena tadi bagusnya itu kan malam dan siang. Itu menurut hadis Rasulullah SAW tadi. Kalau seandainya karena kita tuh orangnya kondisional ya, misalkan ada yang kerja pagi, ada yang kerja malam, jadi sesuaikan saja. Kalau kita sibuknya di siang hari, ya cari waktu khususnya untuk di Al-Quran di malam hari dan sebaliknya. Karena kita harus memberikan waktu khusus ini untuk ziyadah supaya hafalan kita tuh benar-benar mantap ya teman-teman. Supaya hafalan kita itu benar-benar kuat. Kalau belum kuat, itu otomatis akan menggeser ke hafalan-hafalan berikutnya. Kalau belum kuat, jangan lari dulu, jangan pergi dulu ke hafalan berikutnya. Nanti sama aja, tetap ngulangi dan seperti itu. Usahakan ziyadah atau melakukan hafalan baru pada waktu subuh. Nah ini kalau bisa, kalau memang memungkinkan ya teman-teman, karena waktu sahur itu sangat bagus. Waktu sahur itu sangat bagus untuk melancarkan otak kita. Nah bisa sebelum subuh atau bisa sudah subuh, itu bagus insya Allah. Kemudian mantapkan hafalan. Nah setelah kita mendapatkan hafalan yang tadi menurut kita udah kuat, jangan ditinggalkan gitu aja, pastinya juga harus segera diulang. Kalau di Itqon nih pengalaman kami ya, itu diulangnya 20 kali tanpa melihat mushaf ya. Kalau seandainya kita sekarang 1 juz, berarti 1 juz itu diulang 20 kali tanpa melihat mushaf. Kalau masih lihat, ya gagal gitu ya. Itu kalau kita lihat juga berarti kita tidak ta'zim kepada aturan yang diberikan oleh ustadz kita gitu, guru kita. Selanjutnya setelah ziyadah kita murojaah. Jangan jadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak murojaah, karena murojaah ini menjaga ini harusnya lebih banyak waktunya daripada ziyadah. Nah, terus produktif teman-teman, jangan biarkan waktu terbuang percuma, manfaatkan waktu sela dan sambil, kata Quran surah Al-Insyirah ya. Jadi kalau intinya udah selesai ya udah langsung cepat-cepat cari yang lain, jangan enak-enakan, karena waktu yang benar-benar Allah ridho itu yang waktu khusus untuk beliau, khusus untuk Allah saja. Kalau waktu selain untuk Allah itu sebenarnya nggak dihitung ya, ibaratnya sia-sia gitu. Kemudian teman-teman semuanya jadikan sholat sunnah dan wajib sebagai mediator murojaah. Lagi-lagi sholat menjadi mediator utama ya teman-teman semuanya. Jadi kemudian gunakan berbagai macam murojaah. Nah ini Ana juga menyimak kajian dari Ustadzah kita, Ustadzah Kabir kita, Ustadzah Kabirah ya, Insya Allah. Semoga Allah selalu menjaga hafalannya dan kebaikan-kebaikan beliau. Nah, murojaah ini ya teman-teman, pastinya kita sebagai penghafal Al-Quran itu merasakan kalau kita memberikan waktu kita sepenuhnya untuk Al-Quran, murojaah seperti ini dalam 1 hari pun sangat mungkin.
kita dalam satu hari pun melaksanakan murojaah versi ini semua insya Allah memungkinkan. Karena tujuan kita tadi sudah memberikan waktu kita untuk Al-Quran, sudah menghibahkan waktu kita semuanya untuk Al-Quran. Murojaah mandiri, nah ini biasa yang kita mengulang-ulang sendiri. Murojaah dalam sholat, nah ini langsung ke pemiliknya. Tapi ingat adab-adab kita sebelum ke Allah. Kemudian murojaah dengan tilawah. Ini kalau bisa ketika tilawah, jangan cuma baca-baca aja, memperbanyak. Yang penting udah 2 juz lah, yang penting udah 1 juz, jangan. Yang penting juga itu adalah mempertajam tahsin dan tartilnya. Tahsinnya, ini penting sekali nanti kita bahas insya Allah di tartilnya. Murojaah simai, nah ini mendengarkan murotal. Ini paling enak ya, mau ngapain aja, setel aja murotal. Mau ngapain aja, mau tidur dulu. Pengalaman anak ketika pertama menghafal itu sampai setiap hari, ini alhamdulillah ya, sebenarnya nggak bagus juga untuk kesehatan. Setiap hari anak pasang murotal, pakai headset lagi. Nah itu setiap malam anak lakukan selama 1 tahun. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah berkah Al-Quran juga, alhamdulillah selesai gitu kan ya dulu. Dan yang penting kita itu minta bantuan terus sama Allah dan yakin kalau Allah akan menjaga kita, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Selanjutnya, murojaah dengan makna, ini tadabbur, yang tadi memasukkan ayat-ayatnya ke dalam hati, bukan cuma lihat, bukan cuma membaca artinya, bukan. Kemudian juga murojaah dengan arti. Kalau murojaah dengan arti, baru kita baca artinya, tafsirnya bagaimana. Selanjutnya, sudah. Nah, sebelumnya nih teman-teman semuanya, untuk murojaah, bab murojaah, ada 3 tipe menghafal Al-Quran setelah selesai 30 juz. Nah ini nih, yang biasanya kita merasa sok iye gitu ya. Ada yang mungkin 30 juz, ini Masya Allah luar biasa gitu. Ada yang mungkin sebagian, dan ini na'udzubillah tidak ada yang mungkin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ada yang daurah-daurah 1 bulan, 30 juz itu memang selesai, tapi dipertanyakan kemungkinannya. Nah, baiknya bagaimana? Yang penting itu kita ikhlas bersama Al-Quran. Nggak usah terburu-buru, nggak usah yang penting hafidzah lah, yang penting hafidzah, enggak ya. Kalau untuk mungkin 30 juz ini insya Allah ya semoga kita semua termasuk gitu. Semoga kita semua juga diberikan Allah kemudahan dalam memutkin hafalan sampai akhir hayat. Nah, doanya nih coba kita luruskan lagi doa kita. Ya Allah, jadikan hambamu ini sebagai hamba yang mungkin 30 juz. Lillahi ta'ala karnamu, tulus menghadap ridhomu dengan kualitas hafalan yang bagus, benar lagi gitu kan. Kemudian engkau lancarkan di lisan, kemudian mengalir ke pikiran, hati, dan pastinya ke amal perbuatan. Itu coba teman-teman tanamkan dalam hati setiap hari, jangan sampai lewatkan kata-kata itu ya, biar Allah selalu memberikan kita taufiknya. Nah selanjutnya untuk mungkin sebagian, nah ini berarti masih terus berjuang nih, terus memungkinkan hafalan. Dan yang selanjutnya ini yang na'udzubillah tidak ada yang mungkin, berarti harus dari nol lagi. Nah teman-teman yang ingin Ana sampaikan, untuk orang-orang yang mungkin 30 juz, kemudian dia itu istiqomah menjaga hafalannya, ibaratnya seperti apa? Ibaratnya kalau yang mungkin ya, ini yang bawah ini, yang mungkin 30 juz terus istiqomah menjaganya, menjaga murojaahnya, itu ibarat minum madu. Teman-teman semua tahu kan, madu itu rasanya manis. Dan efek tubuh kita itu menyehatkan, jadi enak di badan. Itu orang yang hafalannya 30 juz juga istiqomah murojaahnya. Lalu perumpamaan orang yang mungkin 30 juz tapi murojaahnya bolong-bolong, belum istiqomah. Nah itu seperti apa? Seperti minum jamu. Jamu ya teman-teman tahu kan ada jamu yang pahit banget, yang ibaratnya seperti itulah. Pahit tapi tetap enak di badan. Jadi tetap ada efeknya setiap apa yang kita lakukan bersama Al-Quran. Nah kalau mau efeknya semakin bagus, berarti pengorbanan kita pada Al-Quran juga harus semakin banyak. Intinya gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, baik, kita membahas tentang tilawah tadi. Tilawah di sini sudah termasuk untuk tahsin, tartil, tadabbur, dan tafakur ya teman-teman semuanya. Insya Allah sebenarnya banyak versi tambahannya. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan di malam ini. Untuk tilawah, pilihlah waktu di mana kamu bisa rileks dan enjoy dengan Al-Quran. Ini versi Ana ya, karena tilawah itu tidak membutuhkan banyak waktu yang seperti pikiran yang harus fokus itu, nggak terlalu. Enjoy aja biar kita merasakan nikmat dengan Al-Quran gitu. Jadi misalkan kalau relax dan enjoy, kalau Ana, versi Ana itu malam hari. Kan pagi udah ngapal nih, ngapal, siangnya udah murojaah terus nih. Nah malam hari waktunya relax ya, gitu. Jadi kita pilih waktu malam hari, versi Ana. Kemudian jika kita sibuk di siang hari, maka berikan waktu khusus untuk Al-Quran di malam hari. Nah ini berarti kondisional, kalau memang sibuknya di malam hari, berarti pagi harinya. Kalau sibuknya di pagi hari, ya malam harinya. Kemudian berikan waktu 1 jam saja teman-teman semuanya untuk tilawah
plus tadabbur plus tafakur Al-Qur'an. Nah, ini ya. Coba kalau Ana dulu biasa merutinkan sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam Ana berikan waktu 1 jam. 1 jam nih harus bisa tilawah plus tadabbur plus tafakurnya. Kan lebih enak ya nanti kalau kita ngantuk-ngantuk gitu habis tilawah langsung tidur gitu. Terus ke bawah lagi mimpinya tentang Al-Qur'an. Enak banget ya Masya Allah. Nah, untuk membaca dengan tahsin dan tartil ini yang perlu kita perhatikan teman-teman semuanya, pastinya kalau bisa kita punya guru yang benar-benar ini ya, bacaannya bagus. Apalagi kalau sudah bersanad. Nah, itu feel-nya beda. Chemistry-nya yang disampaikan, bacaan yang disampaikan itu beda. Nah, insya Allah nanti kita bisa mengikuti guru kita. Nah, berikan hak-hak setiap huruf. Kalau kita belajar tahsin dan tartil berarti jangan setengah-setengah. Misalkan kita mau mengucapkan a ya a. Kalau misalkan fa ya fa. Jangan setengah-setengah. Kalau biasanya ada yang mengatakan malas-malasan gitu. Wah, ini berarti tidak memberikan hak-hak hurufnya. Harusnya berikan semuanya. Kayak misalkan mata air di sukunnya, habiskan kata ustadz kami ya, habiskan. Misalkan la yu'minun, habiskan, jangan la yu'minun. Nah, itu apa itu ya? Enggak sekali, enggak menghormati dan tidak takdim kepada Al-Qur'an ya. Itu contohnya. Kemudian berani mengeluarkan suara. Nah, kadang nih kita ini susahnya malu untuk mengeluarkan suara, padahal tahsin itu penting sekali mengeluarkan suara. Terus kadang juga ada yang, saya minder, suara saya jelek, gak apa-apa. Orang Al-Qur'an nanti akan membaguskan suara kita kok, gitu kan. Jadi teman-teman, mari kita beranikan diri kita untuk mengeluarkan suara ya, supaya bisa mendapatkan makharijul huruf yang tepat, sifatnya juga, dan maknanya, nanti lebih ngena. Kemudian praktekkan tahsin dan tartil dalam tilawah, ziyadah, dan murojaah. Nah, ini Ana tekankan lagi, biasanya orang-orang mempraktekkan tahsinnya ketika membaca Al-Qur'an saja. Tapi kalau di luar itu hafalannya, murojaahnya, udah balik lagi dari awal yang cepet kayak kitor itu ya. Kemudian, nah ini diingatkan lagi, jangan terburu-buru. Perhatikan waqaf ibtida'nya. Nah, kalau di matan Jazari kan berarti tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Jadi wukuf itu termasuk hal yang paling penting juga selain tajwid. Jadi jangan sampai kita melalaikan hal ini. Karena dia hukumnya sangat besar juga ya. Kalau kita salah, nah itu dosa gitu, seperti itu. Kemudian cari zuk atau chemistry-nya bersama Al-Qur'an melalui keindahan tilawah. Alhamdulillah kalau Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kelebihan suara yang indah, alhamdulillah. Terus asah terus. Kalau belum, ya terus asah terus. Nanti Al-Qur'an akan mengindahkan suara kita. Percaya saja dengan berkah Al-Qur'an yang ada. Misalkan kita belum punya suara yang bagus, terus-terusan diulas, terus-terus diasah, itu pasti akan memberikan efek yang bagus. Kemudian selanjutnya beri waktu untuk tadabbur sekaligus tafakkur. Nah, bisa dengan membaca kitab tafsir ya teman-teman semuanya. Nah, selain itu yang bisa dilakukan kalau Ana lihat teman-teman Ana juga biasanya mereka merenung, kemudian menghayati bacaan Al-Qur'an yang merdu. Cari syekh yang bagus suaranya, cari orang-orang yang suaranya indah dalam menonton ayat Al-Qur'an, kita diam, kita renungi, kita resapi, itu juga bisa. Kemudian yang paling mudah ikuti kajian-kajian tafsir ya, atau tadabbur, bisa offline maupun online. Oh ya, Afan Ustazah, kalau seandainya waktunya sudah mau habis, bisa diinfokan ya, biasanya nggak sadar, terhipnotis. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, pastinya kita sudah sering dengar juga nih, bukan kapan waktu terbaik kita untuk menyediakan waktu bersama Al-Qur'an. Nah, kita kan lagi membahas waktu terbaik ya, waktu terbaik untuk Al-Qur'an. Sebenarnya bukan masalah ininya, tapi semua tergantung pada seberapa besar keinginan kita untuk menjadi shahiful Qur'an, seberapa besar azam kita itu untuk bisa menjadi ahlul Qur'an. Kalau seandainya azamnya memang nggak kuat, nggak terpatri kuat dalam jiwa kita, ya itu mah mau dikasih waktu terbaik apapun nggak akan jalan gitu ya. Jadi azamnya harus dikuatkan terus, harus dicas terus, mood booster terus gitu ya. Cari hal-hal setiap hari yang bisa bikin keimanan kita dan kecintaan Al-Qur'an kita itu bertambah. Jangan sampai kita tuh nanti lama-lama ya lalai kalau tidak seperti itu ya. Selanjutnya, nah gunakan aji mumpung. Ini anak sebut aji mumpung lah bahasa ya. Anggap saja ini intinya motivasi ini. Setiap hari kita butuh motivasi. Kalau nggak termotivasi nanti akhirnya juga, aduh udahlah terserah aja lah, nggak apa-apa lah gitu-gitu. Jadinya kualitas kita itu down. Kalau kita mempunyai motivasi terus, nah insya Allah akan terjaga terus apa yang kita mau, apa yang kita capai. Yang pertama, Al-Qur'an
dan sholat, amal soleh tidak bisa dipisahkan. Ini pembahasan yang tadi ya teman-teman semuanya, dijelaskan Quran surah Fatir 29-30. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim, dan seterusnya. Kemudian takwa. Takwa dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah, teman-teman semuanya. Jadi kita harus menggarisbawahi yang pertama, hubungan kita memang sama Allah ya yang perlu diperhatikan. Nah, itu termasuk takwa kita. Yang penting kita kuatkan kualitas takwa kita. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, akhlak mulia. Ya, ini hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Akhlak mulia ini benar-benar ngefek gitu juga terhadap Al-Qur'an kita. Jadi jangan sampai kita leha-leha gitu ya teman-teman. Ketika kita melihat teman kita sedang sakit, sedang apa, itu udahlah bukan urusan gue, enggak gitu ya. Sebagai penghafal Al-Qur'an, sebagai saudara seiman, semuslim juga, jadi kita harus banyak memberikan kebaikan untuk sesama manusia. Apalagi sesama saudara kita yang penghafal Al-Qur'an. Kemudian sholat taubah ini mungkin beda-beda versi ya, tapi kalau anak diberikan contoh sama orang tua anak itu, setiap hari kita itu pasti banyak dosa. Setiap hari kita itu pasti banyak melakukan kesalahan kepada Allah, kepada manusia. Maka sebelum sholat tahajud, coba mulai 2 rakaat untuk sholat taubah. Itu mungkin kalau teman-teman berkenan bisa dilanjutkan, bisa diamalkan gitu ya. Kemudian tahajud 1 juz dan puasa Daud, karena ini Anda dapatkan di Itkon Quran Center. Semoga bisa istiqomah walaupun sudah tidak di Itkon Quran Center ya, karena sejatinya ketika kita menikmati amalan ini, itu kan efeknya ke kita sendiri. Terus kalau seandainya kita sudah keluar, apakah kita akan meninggalkannya? Enggak. Karena itu sudah melekat kepada diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Semoga kita semuanya diistiqomahkan lah dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Selanjutnya istiqomah amalan yaumiyahnya ini, istiqomah amalan apapun yang antum punya. Misalkan ada yang orang istighfar terus setiap pagi 1000 kali, selawat 1000 kali, itu terus lanjutkan, istiqomah lah. Kemudian menyelesaikan amanah dengan baik. Nah, ini contohnya untuk hablum minan nas ya. Jadi kalau kita diberikan amanah, berikan yang terbaik, jangan sampai merasa udahlah nggak penting juga, ini bukan urusan aku gitu. Oh, jangan. Sebenarnya semua ini urusan kita yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang paling penting menjaga silaturahim dengan sesama. Nah, kadang ada orang yang merasa dia, ini udah level aku alhamdulillah di sini. Ketika ketemu sama teman-teman SD-nya, walaupun melencong, jangan sampai kita putus tali silaturahim ya teman-teman semuanya. Setidaknya kita tuh bisa mengajak mereka, menggeret mereka. Ayo yuk kita ngapal Quran yuk, walaupun cuma juz 30. Nah, jangan sampai menganggap orang yang jelek ininya ya, covernya itu jelek juga hatinya. Bahkan kadang kitanya yang lebih jelek. Kitanya yang malah lebih jelek hatinya dibanding dengan mereka. Kemudian teman-teman semuanya, mungkin ini tambahan ya, sharing aja untuk biasanya pastinya kita mengutamakan birrul walidain ya. Kalau saya misalkan anak itu sedang down, sedang futur, itu selalu ingat apa? Setiap amalan apapun, setiap apapun yang saya kerjakan, apalagi tentang Al-Quran ini, gak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan orang tua saya yang melahirkan saya, yang mendidik saya, mencarikan saya nasi, mencarikan saya pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi gak ada bandingannya dibanding dengan pengorbanan mereka. Jadi ketika kita down, ingat-ingat lagi orang tua kita apa yang udah dikasih sama mereka. Mereka udah dari melahirkan, kemudian mendidik kita, menafkahi kita, itu semuanya nggak bisa kita bayar. Kita cuma bisa membayar dengan amalan Al-Quran ini. Nah, ingat-ingat itu semuanya teman-teman ya. Ini sharing saja dari Ana yang biasanya memang menjadi mood booster adalah orang tua. Selanjutnya, Al-Quran sangat erat hubungannya dengan jiwa Ana tadi. Sebenarnya jiwa dan penghafal Al-Quran tidak bisa dipisahkan teman-teman semuanya, karena orang penghafal Al-Quran itu identik jiwanya dengan kadang ke ammarah, kadang ke lawamah, kadang ke mutmainnah. Alhamdulillah kalau mutmainnah ya. Jadi jiwa itu kalau yang mengarahkan ke jelek itu al-ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' dan seterusnya. Jadi ammarah ini nafsu yang membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Misalkan kita melihat seseorang ikhwan yang tampan, wow, masya Allah ya, aduh, astagfirullahaladzim, itu mengarahkan kepada yang buruk. Ini amarah contohnya. Kemudian kalau lawamah yang sedang-sedang aja, oh ya, misalkan ada orang yang lagi ngaji gitu, biasa aja, nggak termotivasi juga, nggak ngejek juga. Nah ini nafsu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau nafsu ya ini ya, mutmainnah yang katanya Quran surah Fajar,
yang itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Nah, itu yang baru bagus. Jadi nafsu yang membawa kita kepada hal-hal yang benar-benar Allah ridhoi. Nah, teman-teman semuanya, untuk bisa menstabilkan jiwa kita itu sudah ada obatnya, yaitu tombok hati. Apa saja? Yang pertama, baca Quran dan maknanya, kata Opik kan ya, kata Ustadz Opik. Nah, baca Quran dan maknanya ini sudah menjadi kerjaan kita setiap hari. Baca Quran, terus kalau bisa tadabburi, masukkan ayat itu dalam hati kita. Jangan cuma terus-terusan baca, kuatkan, tambahkan kualitas kita di setiap harinya. Kalau hari ini udah bisa baca, udah bisa lancar, besok lancar plus baca-baca dikit lah ya, terus nanti lama-lama kita bisa mengamalkan. Pokoknya terus upgrade diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran nggak akan ada habisnya, walaupun kita udah di tingkat profesor, dokter, apalah gitulah ya, LCM, PDI, dan seterusnya, itu nggak akan habis kalau kita memperdalam Al-Quran. Kemudian sholat malam dirikanlah berarti ya kita menghidupkan Al-Quran di sepertiga malam atau sebelumnya juga boleh. Pokoknya jangan sampai kita itu meninggalkan waktu sepertiga malam tanpa Al-Quran. Selanjutnya berkumpul dengan orang salih. Nah, ini kalau kita berada di lingkungan yang bagus, insya Allah hati kita juga terjaga, Al-Quran kita juga terjaga. Perbanyaklah berpuasa. Nah, ini teman-teman bisa mengamalkan sholat sunnah puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang lain ya teman-teman semuanya. Dan zikir malam perpanjanglah. Nah, kalau kata guru kami nih, kalau misalkan kita tuh sedang kesusahan menghafal Al-Quran, itu tipsnya, oke, sekarang kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Di situ khusus minta, ya Allah, hamba pengen dilancarkan hafalannya, ya Allah. Cukup dengan ini, ya Allah, tolong bantu hamba, ya Allah. Terus setelah itu udah diam. Hadap ke tembok, jangan hadap ke teman-teman, nanti terganggu lagi. Hadap ke tembok, cukup hadap ke temboknya, terus ngaji. Nah, setelah ngaji 1 juz baru ngomong lagi, minta apa gitu. Kalau misalkan kita kayak adabnya berdoa seperti itu, insya Allah ini nih, Allah kabulkan nih. Soalnya kita udah nyanjung-nyanjung Allah dulu dengan ayat-ayatnya, udah 1 juz nih, alhamdulillah, terus tinggal kita minta apa aja. Nah, insya Allah itu mustajab ya. Nah, kalau di rumah Quran insya Allah terjaga ya, tombol hati ini udah baca Quran, terus tadabbur, udah pasti di rumah Quran Al-Wafi insya Allah ya. Kemudian sholat malam, pasti teman-teman di rumah Quran Al-Wafi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bolong-bolong ya tahajudnya. Insya Allah semuanya ahlu tahajud semua. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang salihah, dengan pembina-pembina yang salihah, dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang terjaga. Kemudian memperbanyak puasa, insya Allah juga pasti ada banyak yang berpuasa. Kemudian zikir malam. Nah, itu seru banget kalau di rumah Quran ya. Kalau misalkan cari malam Lailatul Qadar itu rame orang-orang di sekitar kita pada mati lampunya, kita hidup sendiri, rame sendiri, bahkan kadang ya Allah tidur, uhti, udah tidur uhti gitu. Selanjutnya teman-teman semuanya, coba ini, miliki amal rahasia yang hanya diketahui oleh Allah dan kamu saja. Nah, ini berarti jangan sampai diketahui oleh orang lain ya. Kalau yang seperti ini berarti sikapnya di dalam hati. Hati berzikir setiap waktu, misalkan setiap sahur itu istighfar, selawat gitu. Dengan wasilah istighfar dan selawat, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menggapai apapun. Nah, kalau kata ustadz-ustadz yang masyhur itu ya, dengan wasilah selawat, mari kita ini, dengan wasilah sedekah, insya Allah kita ini. Nah, itu memang sebenarnya benar, asalkan kita niatnya benar-benar lurus juga. Jangan sampai dengan wasilah selawat aku bisa mendapatkan si dia, dengan wasilah selawat aku bisa membeli rumah sultan, kayak gitu-gitu ya. Ada pokoknya diluruskan lagi niatnya ya teman-teman, jangan sampai kita belok nih. Karena namanya setan itu ya, udah pinter nih, kita udah berhasil nih, niat kita bagus di awal, nanti agak-agak melencong, udah bagus-bagus lagi nih, udah naik lagi, langsung pas akhirnya bisa diturunkan. Na'udzubillah, itu setan yang sangat-sangat pintar sekali. Nah, itu kalau di Quran surah Al-A'raf itu ya, katanya setan itu bisa ditundukkan hanya dengan 2 cara, yaitu dengan atas dan dengan bawah. Kan setan ini akan mengganggu dari ini ya, kanan, kemudian kiri, kemudian depan, kemudian belakang. Yang nggak bisa diganggu itu hanya atas dan bawah. Maksudnya apa? Maksudnya di atas itu pertolongan Allah, dan yang di bawah itu dengan sujud, memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi itu tipsnya supaya setan tidak bisa mengganggu kita. Kemudian contohnya yang lain, sedekah subuh nih, yang biasanya misalkan lagi kemana gitu, melihat orang jualan gitu, niatkan sedekah. Kemudian misalkan kita lagi alhamdulillah di mushola gitu, masukkan, jangan sampai ada orang yang tahu gitu.
Kemudian mendoakan saudara muslim kita di Palestina. Nah ini diam-diam nih, diam-diam kita menangis nih hati kita karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sana berjuang gitu, dibantai, dan lain sebagainya. Pokoknya udah nggak berperi kemanusiaan lah ya. Itu kita doakan diam-diam dalam hati kita, dalam lubuk hati kita itu kita menangis minta sama Allah supaya dibantu gitu kan ya. Itu juga amalan yang bisa membuat Al-Quran semakin lancar insya Allah. Kemudian mendoakan siapapun dalam kebaikan dengan tulus dan ikhlas. Ada teman kita yang susah, tuh. Walaupun kita nggak bisa membantu dengan materi, kita bisa membantu dengan doa. Ada orang nih, biasakan teman-teman semuanya, kalau kita sedang bepergian safar, ketemu orang yang susah, ketemu pedagang yang nggak ada pembeli, ketemu orang kakek yang sudah tua renta, kemudian susah untuk berjalan dan lain sebagainya, nggak apa-apa kita diam aja misalkan. Kita hanya bisa bantu doa, kirimkan Al-Fatihah, semoga Allah engkau berikan rezeki untuk beliau dan lain sebagainya. Itu insya Allah sangat sangat disukai oleh Allah ya. Kemudian awali segala sesuatu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini Ana ceritakan tadi, setiap minta apapun biasakan minta dengan sholat dulu. Jangan sampai kita ngerasa udahlah bismillah aja nggak cukup. Harusnya kita tuh sadar wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu lalu sholat. Itu sudah Allah sering firmankan dalam Al-Qur'an. Kita harusnya peka ya kalau Allah itu bisa dihadapi paling cepat itu dengan sholat. Karena as-sholatu ad-du'a. Nah, dengan sholat nanti kita minta doanya di situ. Selanjutnya adukan kesedihan dan kebahagiaan kepada Allah. Jangan cuma kita itu alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah dalam hati gitu. Tapi pas kebalik ya, kalau pas kita lagi sedih aja meronta-ronta gitu kan, ya Allah kenapa sih apalagi kayak gini, ya Allah kenapa sih si dia kayak gitu, kenapa sih si ini kayak gitu. Jangan cuma pas sedihnya doang, pas senangnya juga harus sering ngomong sama Allah, alhamdulillah ya Allah, itu sering. Kalau Ana biasanya kalau pas sebelum tidur itu kayak ya kita muhasabah ya pastinya, kita muhasabah kayak alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan. Hari ini aku ketemu si ini, hari ini aku mendapatkan ilmu ini dan lain sebagainya. Dan yang lain sebagainya itu adalah berdoa di waktu-waktu mustajab. Oke, bisa dilanjutkan sudah slide selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, karena kita berbicara tentang waktu, tentunya kita juga berbicara tentang waktu secara keseluruhan ya, bukan cuma Al-Quran saja, walaupun memang seharusnya 24 jam itu kita bersama Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini waktu mempunyai tempat-tempat yang spesial di Quran surah Al-Fajr, Al-Duha, Al-Asr, Al-Lail. Loh, dari pagi loh Al-Fajr udah disebutin. Kemudian di agak pertengahan siang Al-Duha, kemudian agak sore Al-Asr, kemudian Al-Lail. Kan berarti semuanya sudah ada ya 24 jam. Nah, optimalkan waktu agar tidak rugi. Kalau di dalam surah Al-Asr kan disebutkan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ ada orang-orang yang rugi disebutkan dalam Quran surah Al-Asr. Teman-teman semuanya, filosofinya adalah seperti ini maksudnya. Ketika manusia itu di waktu fajar, di waktu pagi, di waktu masa mudanya itu mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka di waktu duhanya itu bisa menjadi usia produktif, bisa memberikan banyak manfaat untuk umat, bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya, bisa berbagi kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu kalau paginya waktu fajar tadi belajarnya sudah sungguh-sungguh, waktu duhanya bisa banyak membantu umat, itu selanjutnya waktu asar itu dia menjadi orang yang tidak rugi. Karena illal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, itu kecuali orang yang beriman. Kalau kita sudah melakukan waktu fajar kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, waktu duha kita produktif untuk berbagi kebaikan, maka waktu asarnya tadi kita bukan termasuk orang yang rugi. Dan terakhir, kalau kita bukan orang yang rugi, di waktu malam, fil lail, itu ketika kita ibaratnya sudah meninggal, kita akan menjadi orang yang tidur dengan tenang. Jadi seperti itu teman-teman. Ada Al-Fajr, ada Al-Duha, ada Al-Asr, ada Al-Lail. Kemudian selanjutnya, nah, waktu merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hambanya yang wajib disyukuri. Jelas ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pastinya setiap apapun kalau kita bersyukur ditambah nikmat itu, tapi kalau kita kufur ya diambillah nikmat itu, bahkan azab Allah sangat pedih. Jadi kalau kita diberikan waktu seperti ini 24 jam Allah berikan dan kita diberikan kesehatan, maka gunakan sebaik mungkin, jangan sampai kita nunggu sakit dulu baru nanti sadar oh ternyata waktu sehat itu benar-benar penting ya. Oh ternyata terus gitu. Nah, untuk bisa memanage waktu teman-teman, ini beberapa tips ya mungkin dari Ana. Yang pertama,
pastinya patokan kita adalah sholat fardu. Jadikan sholat fardu sebagai pola disiplin. Nah, intinya apa? Kalau ketika kita memasuki sholat fardu, maka segerakan sholat, kemudian setelah itu lakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi patokannya sholat fardu dulu. Waktu masuk sholat fardu, langsung sholat, langsung sholat rawatibnya, dan setelah itu doa, terus lanjutkan aktivitasnya apa? Murojaah, kerja, kemudian mau istirahat dan lain sebagainya. Utamakan itu, karena dengan sholat kan utruma wahya kita ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi intinya ketika kita sudah mengutamakan sholat kan semuanya jadi indah ya, semuanya jadi tertata. Karena dengan sholat juga kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan, Allah juga Syekh kita menyebutkan ya teman-teman semuanya, kalau hafalan Al-Quran itu bisa hilang karena maksiat yang dilakukan oleh diri kita. Jadi mungkin itu emang terbiasa kita dengar gitu ya, tapi coba kita masukkan dalam hati kita lagi. Kalau seandainya hafalan kita itu hilang, itu karena maksiat yang dilakukan oleh diri kita. Maksiat itu termasuk apa? Apakah termasuk yang dohir seperti pacaran, seperti kita menyakiti ibu kita, apakah seperti itu? Enggak. Ketika kita menyepelekan waktu sholat, itu juga maksiat. Jadi efeknya kepada hafalan Al-Quran kita. Jadi kita semuanya, ayo mari kita sama-sama mengatur lagi waktu untuk sholat fardu kita ya. Selanjutnya yang tadi Ana sebutkan, gunakan aji mumpung, amalan yang mulianya jangan sampai terputus. Kemudian juga motivasi dalam diri kita selalu dicas terus, jangan sampai hilang. Selanjutnya terapkan pola berpikir investasi. Nah, kita ketika dikasihkan waktu seperti ini, kita mikirnya investasi. Nah, di akhirat nanti kayak gini. Jangan cuma mikir yang dalam waktu singkat. Oh, hari ini 24 jam, aku mau ngapain ya? Jadi, oh masih lama sih, hari ini aku libur, jadi shopping aja lah. Enggak, mikirlah apa nanti yang perlu kita lakukan. Misalkan nanti kita akan menjadi seorang ibu ya teman-teman semuanya. Kata guru kami ini, kalau seorang ibu itu pengaruh untuk bisa mendidik anaknya kan 80%. Apalagi kalau seorang ibunya itu sholih, qanitah, kemudian hafidhah, sholihah ya maaf, sholihah, qanitah, hafidhah dan lain sebagainya, itu anaknya pasti ngikut. Nah, sedangkan peran orang tua yang bapak ini, yang papa, yang abi, yang papi dan lain sebagainya itu hanya 20% saja. Jadi kita sebagai akhwat zaman now ya, jangan sampai kalah dengan abi-abi yang zaman now. Kita harus lebih solehah, kita harus lebih istiqomah, kita harus lebih hafalannya terjaga gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya terus produktif. Nah, jangan biarkan waktu terbang percuma. Manfaatkan waktu sholat dan sambil. Pokoknya intinya ya terus produktif tadi. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan selanjutnya jauhi sikap menunda-nunda. Nah, ini nih biasanya penyakit kita semua nih. Nantilah. Kita semua tahu kalau itu tuh nggak baik, tapi kita masih lakukan. Nah, itu penyakit. Nah, jadi seharusnya kita bagaimana? La tu'akhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Kalau kita bisa melakukan itu saat ini juga lakukan. Jangan menunda-nunda, tapi juga ingat cepat bukan berarti tergesa-gesa, tapi tetap teliti ya teman-teman semuanya. Bagi kita para akhwat-akhwat ini insya Allah lebih teliti lah ya dari yang lain gitu. Kemudian rutin melakukan evaluasi muhasabah. Jangan terus melakukan ini tapi nggak ada yang dievaluasi teman-teman. Nah, sebelum tidur evaluasi dulu, muhasabah dulu. Apa nih hari ini yang kurang, apa nih hari ini yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Ana juga membaca nih dari teman-teman Murojaah Planner ya, Masya Allah gitu. Menghafal Al-Quran dan menjaganya butuh energi yang besar. Nah, memang kalau menghafal Al-Quran terus jaganya itu kan pasti butuh sesuatu yang kuat ya teman-teman. Energinya perlu yang besar. Faktanya bukan hanya kekuatan fisik yang diperlukan, tapi kekuatan ruh atau jiwa jauh lebih dibutuhkan. Jadi tadi Al-Quran, penghafal Al-Quran itu sensitif dengan jiwanya. Kalau jiwanya goyah, hafalannya goyah. Kalau jiwanya kuat, hafalannya kuat. Begitu. Bahkan nih disebutkan oleh ragawan pelari maraton yang menurut kita kuat fisiknya, orang terkuat di dunia pun belum tentu mampu bertahan untuk istiqomah menghafal Al-Quran. Seperti kata Ustadz Abdul Aziz, yang terpenting bagi menghafal Al-Quran adalah menjaga amalan yaumiyahnya seperti sholat, tahajud, duha, sedekah, som sunnah, dan lain-lain. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi ya. Menurut Ana nih, paksakan meskipun susah, paksakan meskipun berat, paksakan demi menuai indah di akhirat insya Allah. Nah,
Nggak apa-apa teman-teman, kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di akhirat nanti, insya Allah. Selanjutnya dan yang terakhir, insya Allah, ingin mengingatkan saja bahwasanya apa yang kita bahas tadi, semoga bisa menambahkan keimanan kita, dan bisa menggapai tujuan kita, bagaimana Quran Surah Al-Fajr ya, 27-30, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba diingat-ingat lagi teman-teman. Irji'i, pulanglah, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Kitanya ridho dan Allah ridho, Masya Allah ya. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kalau sudah seperti itu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambanya Allah. Dan wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya Rabbal alamin. Semoga kita semuanya bisa digolongkan kepada hamba-hambanya yang terpilih masuk surga Allah. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah wa barakallahu fiik. Masya Allah materinya super lengkap ya. Jadi dengan tema waktu terbaik untuk Al-Quran gitu ya. Tapi Masya Allah Ustazah Septa menerangkan dan memberi gambaran, memberi contoh gitu ya. Bagaimana mengatur waktu kita tidak hanya untuk Al-Quran tapi bersama dengan amal-amal yaumiyah lainnya gitu ya. Nah, insya Allah dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Septa tadi menambah ini ya kesadaran kita apa sih bagaimana kedudukan Al-Quran dalam hati kita gitu ya. Al-Quran udah Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmah, Al-Quran sebagai kabar gembira, Al-Quran sebagai nasihat gitu ya, itu udah pasti. Tapi bagi diri kita gitu ya, mungkin karena hati kita yang belum menerima gitu ya, karena hati kita yang belum bersih, mungkin masih ada noda-noda gitu ya. Jadi kedudukan Al-Quran itu belum ini ya, belum tepat gitu di hati kita. Nah, insya Allah untuk agenda selanjutnya ya, kita beranjak ke sesi tanya jawab ya Ustazah. Insya Allah ada 2 kesempatan untuk bertanya bagi teman-teman semua di sini. Ya, silahkan bagi yang mau, ada yang mau langsung bertanya? Masya Allah, ini alhamdulillah ya, sepertinya sudah faqih semua ya. Oh, Masya Allah. Ada Ahwat atau? Ada di chat sepertinya Ustazah. Oh iya, Ustazah. Diana belum masuk ya? Oh, belum. Baik, boleh. Oh, ini ternyata direct message. Jadi DM ya ke Ana. Baik, Ana bacakan. Bismillah. Dari Ukhtina Fatimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Yang pertama, bolehkah sharing selama berada di Itkon Quran Center, agenda dan metode murojaah seperti apa? Nah, yang kedua, Quran Planner versi Ustazah seperti apa? Jika kita sudah membuat plan, tapi ternyata tidak mencapai target, sebaiknya bagaimana Ustazah? Nah, itu. Mungkin karena ini ya DM pribadi, jadi langsung Ana jawab, nggak apa-apa ya Ustazah ya? Atau bisa di kopas, Ana share lagi di ini? Atau bagaimana Ustazah baiknya? Ya, silahkan langsung dijawab aja nggak apa-apa Ustazah. Oh baik, alhamdulillah. Jazakillahu khairan kepada ini ya, Ukhti Fatimah, Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, pastinya di Itkon Quran Center ini memang fokusnya murojaah ya. Untuk sharing selama berada di Itkon, yang pertama yang ditekankan oleh Ustadz Ulil, oleh Syekh kami ya, kami menyebutkan Syekh karena kayaknya kalau ilmunya sudah bersanad qiraah sab'ah disebut Ustadz kurang pas gitu ya, Syekh kayaknya cocoknya. Syekh Ulil ini yang pertama selalu beliau tekankan adalah di luar semuanya, ketika kita berada di manapun, jagalah akhlak Al-Quran. Itu yang selalu diingatkan oleh beliau.
Karena apa? Karena kalau kita sudah ingat akhlak Al-Quran itu sebagai apa, sebagai penghafal Al-Quran yang sudah selesai 30 juz, pastinya kita akan bermati-matian untuk bisa menguatkan hafalan kita. Itu yang selalu ditanamkan oleh beliau. Kemudian juga beliau sering mengatakan, hati kita itu tidak akan, hafalan kita itu, mohon maaf, hafalan kita itu tidak akan mungkin kalau hati kita terdominasi selain kepada Allah dan Al-Quran. Jadi cukup 2 saja isi hati kita. Itu yang pertama dan keduanya itu. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, untuk sharing selama di Idkon, agendanya memang murojaah ya, fokusnya murojaah, kemudian tasmi', kemudian MHQ, dan munaqasyah kubro. Dan juga ada tambahan tahsin dan matan jazariyah. Jadi kalau untuk pagi teman-teman semuanya, pastinya kita memang bangun pagi, bangunnya jam 2 itu memang tahajud bersama. Kalau untuk pertama tahajud bersama 1 juz berurutan, kemudian memakai suara yang jahar. Itu memang metode juga, metode yang beliau sarankan. Selain itu juga untuk amalannya yaitu puasa Daud. Jangan sampai terputus puasa Daud. Semakin kita banyak berpuasa, semakin bersih jiwa kita. Kemudian untuk setorannya, ketika kita menyetorkan hafalan, kita kan ulang lagi setoran dari juz pertama sampai juz terakhir, juz 30 itu sekali setoran itu diperbolehkan minimal 5 halaman tanpa salah. Kalau seandainya dalam 5 halaman ini salah, kita disuruh mundur, kita nggak dikasih tahu, kita buka mushaf lagi, kita coba kuatkan lagi hafalan kita, baru maju lagi dari hafalan pertama. Jadi sekali maju harus bisa lancar 5 halaman minimal. Selanjutnya, kalau bisa lebih dari 5 halaman, alhamdulillah. Jadi kelipatan 5 halaman ya, 5, 10, atau 20 gitu. Ketika kita sudah selesai, maka yang kita lakukan adalah pengulangan hafalan 20 kali. Kita sudah selesai setor juz 1, alif lam mim sampai dengan terakhir ya. Kemudian kita itu mengulangnya sebanyak 20 kali. Jadi dari alif lam mim sampai halaman ke-20-nya itu kita coba tanpa mushaf. Kalau seandainya pertama, Syekh memberikan kami kesempatan 3 kali untuk membuka mushaf. Yang pertama, mungkin kita masih lupa-lupa ya, dalam 1 juz sekali pengulangan itu. Kita buka, oke nggak apa-apa. Ingat-ingat, jangan sampai kita itu salah lagi di tempat yang sama. Ingat-ingat terus. Kemudian yang kedua masih boleh. Yang ketiga, kalau seandainya kita salah, coba tanya dulu sama temannya. Jangan sampai terbiasa pegang mushaf. Jadi kita dibiasakan bahwasanya mushaf ini diingatkan kalau mushaf ini tuh akan hancur. Dia akan musnah, tapi tidak dengan hafalan. Hafalan kita harus terlalu dijaga walaupun tanpa ada mushaf. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian kalau sudah selesai pengulangan ketiga, pengulangan keempat dan 12 dan seterusnya itu, ke-20-nya itu tidak boleh sama sekali melihat Al-Qur'an. Kalaupun lupa, terdesak, coba ingat-ingat dulu, berhenti dulu. Kalau udah mentok baru tanya ke temannya. Temannya jangan lihat Quran juga. Jadi saling bingung. Kalau seandainya nggak ketemu juga bingung bersama, ketemu juga cari lagi bingung bersama. Jadi ramai gitu ya di iklan. Mencari ayat ke-80 Quran surah Al-Baqarah seperti itu contohnya. Kemudian teman-teman semuanya setelah itu baru boleh menambah ke hafalan berikutnya ke juz 2. Tapi setelah diuji ya, setelah diuji sama ustadzahnya, diuji kurang lebih 10 soal misalkan MHQ gitu. Kalau sudah lulus baru boleh ke selanjutnya. Kalau belum lulus, ulangi lagi 20 kali. Seperti itu. Jadi memang katanya kan kalau kita mau mencari kualitas guru kita itu coba tanyakan berapa lama dia itu belajar memutkinkan hafalannya, berapa lama dia belajar sama syahini, berapa lama dia mulazamah dengan Al-Qur'an, seperti itu. Kalau kita mau cari kualitas guru kita gitu. Selanjutnya, kalau untuk setelah itu yang harian ya, intinya seperti itu terus. Kemudian kalau untuk per pekannya kita ada tasmi'. Nah, tasmi' ini tasmi' untuk pendapatan di pekan ini. Misalkan pekan ini alhamdulillah dapat 4 juz gitu ya. Jadi pekan itu juga yang disetorkan ke teman-teman gitu secara tasmi' itu 4 juz. Dan juga disaksikan oleh teman-teman yang lain. Muter terus tuh. Misalkan ada 5 orang, satunya 4 juz, satunya 3 juz, satunya 2 juz, itu terus didengarkan gitu. Kemudian untuk bulanannya itu adalah tasmi' pencapaian keseluruhan selama 1 bulan itu. Itu benar-benar kalau kita nggak terbiasa kadang ini ya, mohon maaf kita jadinya jadi ini nih capek duduk, aduh jadi ininya kurang enak nih buat duduk, susah berdiri dan lain sebagainya. Karena bayangin aja misalkan kita di sini ada 10 orang kemudian kalau udah hafalannya 20 juz semua, disuruh dengerin semua, aduh encok juga ya duduk semua.
Seperti itu, tapi Masya Allah berkahnya Al-Quran, karena kita itu merasa Al-Quran itu nikmat, nggak ada yang sakit, Masya Allah. Justru malah sehat semua gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin untuk yang terakhir ya, kalau yang terakhir program ya itu, puncaknya di Munaqasyah Kubro. Kalau seandainya memang sudah selesai 30 juz, itu diulang lagi juz 1 sampai 20, sampai 30 itu sebanyak 20 kali pengulangan. Baru nanti setelah itu minta untuk dites teman-temannya minimal 500 soal MHQ dan baru ke sesi Munaqasyah Kubro 300 soal 30 juz. Seperti itu kurang lebih di Itkon ya. Ukhti Fatimah. Kemudian selanjutnya, ketika kita ketika kita punya Quran Planner, tapi kita itu nggak bisa mencapainya dalam hari itu, apa yang kita lakukan? Kalau menurut Ana, jangan sampai kita itu terbiasa seperti itu. Jadi hajar diri kita, hukum diri kita kalau seandainya tidak bisa mencapai target yang kita buat. Orang kita yang bikin sendiri, kita sendiri yang langgar. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau terus-terus diikuti, terus seperti itu. Jadi, nggak apa-apa lah, kan aku sendiri yang bikin, nggak apa-apa lah, kan gitu. Terus kita memanjakan diri kita. Jangan. Hukum diri kita sendiri. Kalau kita nggak selesai hari itu, berarti besok nanggung, nambah lagi. Nambah lagi hutang yang kemarin dan hari ini. Harus selesai. Kalau nggak selesai, jangan tidur. Nah, seperti itu. Hukumlah ya diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita kerahkan hati kita itu khusus untuk Al-Quran, Allah berikan kesehatan juga, percaya. Mungkin itu ya yang bisa Anda sampaikan dari pertanyaan Ukhti Fatimah. Nah, semoga bisa diterima dan dipahami ya. Mungkin ada lagi Ustazah Hanifah? Ya, insya Allah ini ada pertanyaan satu lagi ya Ustazah Oke, dari insya Allah. Bu Nina Lamziza. Ya. Ana bacakan ya Ustazah. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ibu sudah berusaha menghafal tapi cepat lupa lagi walaupun sudah dimurojaah. Misalnya, ibu sudah setor 5 halaman yang ibu dapatkan. Ketika ibu beralih ke 5 halaman berikutnya dan fokus dan tidak mengulang yang sebelumnya selama 3 hari saja, ibu mulai lupa lagi. Bagaimana caranya Zah agar tak seperti itu? Ini terjadi saat ibu memurojaah hafalan ibu, sehingga sekarang ibu fokus murojaah dulu tanpa ziyadah. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik Ibu ya. Tentunya menjadi ibu kita semua. Sebagai penghafal Al-Quran memang luar biasa sekali. Kita yang berbeda-beda ya, berbeda-beda usia, berbeda-beda suku, berbeda-beda apapun bisa disatukan dengan Al-Quran. Termasuk kalau boleh nih, Ana mau jadi anaknya ya. Masya Allah luar biasa sekali ini. Ada ibu-ibu yang semangat untuk menghafal Al-Quran. Ada insecure ya kita seharusnya. Nah, kita jangan sampai kalah. Ada orang yang takut sekali kehilangan hafalannya. Jadi dia terus-terusan murojaah. Kita jangan sampai yang masih muda, yang masih kenceng nih larinya, jadinya malah biasa aja lah mumpung masih muda. Enggak gitu juga ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk ibu ya dalam menghafal Al-Quran. Dan yang paling pertama ketika kita melakukan apapun, kita merasa susah apapun, biasakan mengadu dulu kepada pemiliknya. Kita coba ngomong terus sama Allah. Kita coba misalkan belum bisa, jangan-jangan kita nggak lancar itu, pastinya kita muhasabah dulu ya. Kita semua muhasabah dulu, kenapa sih kok Allah nggak lancarkan hafalan kita? Apakah amalan-amalan kita itu kurang? Apakah kita masih berbuat maksiat? Walaupun maksiat-maksiat yang tidak terlihat jelas seperti tadi, mengulur-ngulur waktu untuk sholat, seperti itu juga termasuk maksiat yang bisa menghalangi hafalan Al-Quran kita. Nah itu pertama, minta maaf dulu sama Allah, minta ampunan dulu sama Allah, kemudian muhasabah dulu, kita semua ya, ini untuk kita semua, bukan cuma untuk ibu. Yang pertama tadi anak ulangi, taubat dulu, kita minta maaf sama Allah, kedua muhasabah. Yang ketiga, mungkin ketika kita menyetorkan 5 halaman ini, yang kita merasa itu sudah selesai hafalannya, itu adalah hafalan yang belum kuat sebenarnya. Kalau hafalan kita belum kuat, fondasinya itu akan mudah goyah. Apalagi kalau tidak diulang. Habis kita kuatkan hafalan, kita ulang-ulang terus. Jangan sampai udah ngerasa kuat nih, terus kita tinggal ke halaman berikutnya. Tidak seperti itu, tapi harus diulang-ulang. Makanya di Itkon juga, orang yang sudah selesai 30 juz saja, sudah selesai setoran hafalannya, itu sudah lancar sekali duduk setoran 1 juz ke ustadzahnya, masih disuruh ngulang 20 kali. Apalagi kalau kita misalkan yang masih baru menghafal Al-Quran, kemudian 5 halamannya ini disetorkan sekali dan tidak diulang. Nah, itu
Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengulang-ulangnya? Apakah hafalan yang kita setorkan tadi sudah benar-benar kuat? Seperti itu ya. Mungkin bisa menjadi muhasabah kita bersama. Kemudian untuk pilihannya memang bagus, jadi asalnya kita murojaah saja dulu, kita kuatkan hafalan dulu. Pokoknya kita juga ingat kalau sebagai penghafal Al-Qur'an, jangan memprioritaskan cepet-cepet, nggak penting. Yang paling penting adalah kita menikmati Al-Qur'an, kita selalu membersamai Al-Qur'an, dan dengan hafalan yang kuat itu menjadikan akhlak kita semakin baik. Karena ada feel dan chemistry-nya, ada efeknya. Beda sama hafalan yang setor buang. Kita setor, kemudian kebuang, kita setor, kebuang, itu nggak ada feel-nya sama sekali. Ahsannya walaupun hafalan kita masih sedikit, yang penting itu membekas. Seperti itu ya insyaallah. Wallahu alam ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustazah, jazakillah khairan. Jawaban dari 3 ya mungkin, terhitung 3 pertanyaan tadi gitu ya. Alhamdulillah, iya. Dari sedikit gambaran tentang Itqon Quran Center, kemudian kita harus benar-benar ini ya, syadid gitu ya kepada diri kita untuk bisa disiplin terhadap jadwal yang telah kita buat. Kemudian kita harus mengutamakan murojaah, kuatnya hafalan, bisa bisa tenang gitu ya, bisa menikmati Al-Qur'an gitu ya, dibandingkan kuantitas hafalan gitu ya, tanpa kekuatan hafalan gitu ya. Nah, mungkin Ana boleh tanya sedikit Ustazah. Jadi kalau di sana kan tadi kata Ustazah sholat tahajudnya 1 juz ya. Nah, itu berjamaah atau masing-masing Ustazah? Jadi untuk di Itkon sendiri, untuk hari pertama sebagai pembiasaan ya. Jadi kalau kita kan juga dari luar, dari rumah yang berbeda-beda, dari kebiasaannya berbeda-beda, supaya untuk menguatkan ukhuwah yang pertama, kemudian juga membangun kebiasaan tadi, untuk 40 hari pertama kita itu memang sholatnya bersama-sama berjamaah. Jadi gantian, misalkan hari ini Ana, besok ke siapa, besok ke siapa, besok ke siapa. Dan itu diusahakan kalau seandainya dalam 1 hari itu mengimami sholat, ada salahnya lebih dari 5 kali, maka besoknya diulang lagi karena dia belum lulus. Seperti itu. Jadi selama 40 hari sebagai pembiasaan, setelah itu nanti begini ya, Masya Allahnya dengan berkah Al-Quran, ketika sudah tidak ada peraturan, tidak ada tuntutan seperti itu, tapi mereka tetap berjalan karena Al-Quran sudah menempel pada dada-dada mereka. Ketika sekarang misalkan Ana juga sudah pengabdian ya, Ana sudah pengabdian, Ana sudah selesai di Itkon, tapi masih di sini, Ana melihat teman-teman Ana yang mengajar, yang sudah tidak terpaku dengan program itu, tetap bangun jam 2, tetap semangat untuk tahajud di masjid jam 2, dan pulangnya juga setelah syuruk, seperti itu Masya Allah membekas berarti, alhamdulillah. Jadi yang pertama, yang tadi itu berjamaahnya selama 40 hari saja sebagai pembiasaan, selanjutnya itu sendiri-sendiri. Tapi berkah Al-Quran tadi, karena Al-Quran alhamdulillah sudah menempel pada diri-diri mereka, mereka sadar dengan sendirinya. Ya bangun dengan sendirinya, dan lain sebagainya. Ya. Baik Ustazah, jazakillah khairan. Insyaallah semua yang sudah sampaikan dari materi, kemudian jawaban dari pertanyaan, insyaallah bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi barokah dan menjadi amal jariah untuk Ustazah serta. Ya. Mungkin untuk sesi materi dan tanya jawab kita cukupkan sekian dulu Ustazah dan akhwat sekalian. Kemudian kita ini ya. Oh ya, sebelumnya kepada teman-teman ya, Ana ingatkan untuk jangan lupa membuat resume kajian kita pada malam hari ini. Kemudian nanti mohon di-tag akun @rumahquran_al-wafi dan akun Ustazah Septa, yaitu @septa_nurhidayah. Ya. Nah, insyaallah kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Ustazah Sumiati selaku Ketua dari program online RQ Al-Wafi. Pada Ustazah Sumiati, kami persilahkan. Sepertinya Ustazah Sumi, tadi baterainya habis, sudah mungkin langsung ke Ustazah Miftah. Oh iya, baik Ustazah. Ya,
Kami persilahkan kepada Ustazah Miftah untuk memberikan sambutan mengenai program Ramadan RQ Al-Wafi. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Sebelum Ramadan ya, kayaknya kita pernah ada kumpulan gitu kan, terus kita semua menyepakati untuk adanya beberapa program gitu ya, yang mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk lebih baik di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah ternyata kita sudah melalui 1 bulan penuh bulan Ramadan, dan hari ini kita di bulan Syawal. Masing-masing dari kita mungkin punya gambaran ya gimana Ramadan kita kali ini gitu ya. Kita yang paling bisa mengukur, Allah yang tahu ya diterima atau diterimanya, Allahu a'lam, tapi kita sebenarnya bisa mengukur gitu, apakah Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, ataukah mungkin kita mengalami penurunan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pribadi sangat kami di Rumah Quran Al-Wafi mengapresiasi teman-teman yang sudah ikut menuliskan laporan-laporannya di grup gitu kan, jazakumullah khairan katsiran, dan yang belum mudah-mudahan juga tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian selanjutnya kami dari Al-Wafi akan mengumumkan 2 orang peserta terbaik dari program Ramadan kita, yaitu Ukhti Maulidia Fatimah ya, Maulidia Fatimah dari Halaqah Ustazah Suci, dan juga Anisha dari Halaqah Ustazah Suci juga. Mudah-mudahan keduanya Allah istiqomahkan, Allah jadikan hatinya ingin terus bersama Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, menjadi ahlul Quran seutuhnya, bukan hanya orang yang hafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya kepada 2 peserta ya Allah tadi yang mendapatkan yang menang tadi, bisa menghubungi Dey ya, Ustazah Dey Wahyuni. Sekian dari saya kembalikan ke Ustazah Hanifah. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Miftah yang sudah menyampaikan ini ya hasil dari program Ramadan RQ Al-Wafi. Barakallah kepada kedua saudara kita yang sudah memberikan yang terbaik gitu ya di Ramadannya, sudah melaporkan bagaimana hasil program yang mereka jalani selama Ramadan. Nah, insya Allah teman-teman yang lain gitu ya, walaupun belum tercatat sebagai pemenang gitu ya di sini, tapi insya Allah amalan yang antuna lakukan semoga Allah terima gitu ya, Allah balas dengan balasan yang terbaik. Nah, berarti sekarang ini ya sudah dokumentasi dulu atau doa dulu? Ya, bisa doa kemudian dokumentasi Ustazah. Oh ya, baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Septa. Kepada Ustazah Septa, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Ustazah. Dan untuk kali ini, mari teman-teman semuanya, walaupun di kesempatan yang singkat ini, semoga Allah meridhoi pertemuan kita, dan dengan wasilah doa ini, semoga Allah memudahkan segala urusan kita, istiqomahkan kita dengan Al-Quran. Mohon semuanya ketika kita berdoa, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah ya. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Allahumma innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا خطايانا والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا حافظة كاملة حقيقة ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أهل الخير اللهم بارك لنا في جميع أمورنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله يا الله يا رب اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, hanya doa yang bisa kuberikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Masya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan kepada Ustaz Septa yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Dan insya Allah kita sekarang sesi dokumentasi ya Ustaz. Ya, benar. Jadi kami mohon kepada seluruh akhwat peserta kuliah Quran malam ini untuk bisa mengaktifkan kameranya
sehingga kita bisa bertatap muka ya, walaupun masih secara virtual. Mengobati rindu gitu ya. Masya Allah. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Septa atas ilmunya. Masya Allah. Silakan teman-teman semua, saya hitung sampai 3 ya untuk menghidupkan kameranya. Silakan boleh diluruskan kembali, dirapikan. Touch up. Yang belum, kita semoga ini merupakan bukti kita ya. Kita masuk dalam golongan yang memperjuangkan Al-Quran, insya Allah. Oke, baiklah. Bagi yang belum menghidupkan, mungkin masih bisa menghidupkan ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, berikan senyum terbaiknya. Sekali lagi. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Yaps. Oke, syukur sudah cukup. Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah sudah selesai ya rangkaian acara kita. Ana ucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Septa yang sudah hadir bersama kami di sini, berbagi ilmu gitu ya, berbagi nasihat. Semoga apa yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk Ustazah maupun untuk kami gitu ya. Kemudian Ana ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh ustadzat RQ Al-Wafi dan kepada seluruh peserta kuliah Quran pada malam hari ini yang sudah hadir. Nah, Ana mohon maaf ya atas segala kurang dan salah baik dari kata maupun sikap Ana. Dan kepada Allah Ana mohon ampun, astagfirullahaladzim. Ana ingatkan kembali ya untuk teman-teman jangan lupa membuat resume dari kajian kita pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa materinya gitu ya, lengkap. Dan jangan lupa untuk meng-tag akun Rumah Quran Al-Wafi dan akun Ustazah Septa Nur Hidayah ya. @septa_Nur Hidayah. Ya insya Allah kami cukupkan sampai sekian. Mari kita akhiri kuliah Quran kita malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.